Dekan Visipol Universitas Gadjah Mada. Ia adalah Dr. Wawan Masudi. Bung Wawan, terima kasih sudah di Rosi. Sama-sama Mbak Rosi. Kita dengar bahwa akan ada usulan bahwa pendaftaran calon presiden tidak lagi di 17 Oktober dan kemudian bulan berikutnya 25 November ditutupnya. Tetapi maju ke 10 Oktober sampai 16 Oktober. Ini apa yang Anda baca? Apakah memang ada soal-soal teknis atau ini sangat politis? Yang pertama, jelas ini politis. Mengapa politis? Kita tahu bahwa proses dan dinamika untuk pembentukan koalisi ini sudah berlangsung sangat panjang. Ada banyak ketidakpastian di situ. Dan upaya untuk memajukan proses pendaftaran calon dan mempersingkat bisa jadi merupakan upaya untuk segera memberikan kepastian kepada publik, Mbak Rosi, terkait dengan siapa sesungguhnya yang nanti akan menjadi capres dan cawapres kita. Dari sisi publik, situasi ini tentu memberikan keuntungan. Mengapa? Kita sudah lama mengikuti drama proses pembentukan koalisi yang naik turun, berpasangan A dengan B, B dengan C, lalu berubah lagi B dengan A dan seterusnya lah ya. Artinya publik saya kira juga butuh kepastian agar sesegera mungkin kita bisa mengetahui siapa yang kelak akan menjadi kontestan untuk pilpres kita. Jadi buat Bung Wawan, Anda sebagai pengajar ilmu politik dan di Universitas Gadjah Mada dan juga disebut sebagai seorang ahli pemilu, Anda melihat percepatan pendaftaran calon presiden ini ada aspek politisnya. Tetapi baik buat masyarakat. Sangat bagus buat masyarakat dalam perspektif saya. Kita akan segera memperoleh kepastian dan kemudian kita bisa segera memaksa para calon, para tim ses calon dan partai-partai politik yang berkoalisi untuk segera merumuskan apa yang sebenarnya menjadi mimpi mereka untuk bangsa ini. Kalau ini kabar baik buat publik, apakah partai politik juga melihat ini sebagai kabar baik juga atau kabar yang nggak baik-baik amat atau kabar buruk buat partai-partai politik yang belum menentukan koalisinya? Yang pasti partai politik kemudian dipaksa untuk sesegera mungkin, terutama yang belum memutuskan berkoalisi dengan siapa atau mencalonkan siapa untuk segera duduk dan segera menemukan political settlement. Ini kan soal political settlement nih Mbak, yang belum terbentuk selama sekian lama kan. Begitu dimajukan, begitu dipercepat, proses membangun political settlement ini segera terbentuk. Jadi semacam dipaksa ya untuk cepat. Dipaksa untuk cepat, harus segera duduk dan segera memutuskan. Ya, tapi kalau tadi kita dengar pernyataan Menko Polhukam Pak Mahfud mau dimajukan 10 sampai 16 Oktober. Itu opsi pertama. Tetapi kalau kemudian mau ditutup di 24 November atau 1 bulan kemudian itu juga sebagai opsi. Kalau misalnya ditutupnya pendaftaran pasangan capres dan cawapres ini di bulan November, apa ada maknanya mempercepat dibukanya pendaftaran calon presiden? Tidak akan ada maknanya. Nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau memang ingin dipercepat dan dipersingkat, lakukan itu. Toh proses pendaftaran ini kan bisa berlangsung cepat ya. Dan saat ini pun saya kira partai politik dan calon-calon yang memang sudah mulai muncul ini kan sudah mempersiapkan banyak hal. Oke, jadi kalau kita tahan di situ Bung Wawan. Jadi kalau memang sudah ada opsi 10 sampai 16 Oktober, berarti kan ditutup nih 16 Oktober. Ya udah itu aja. Yes. Jangan dibuka lagi opsi bahwa penutupan pendaftaran calon presiden bisa 1 bulan kemudian. Apa yang membuat Bung Wawan merasa nggak ada gunanya juga kalau ditutupnya pendaftaran calon presiden itu tetap dibuka sampai 1 bulan kemudian? Jelas nggak ada gunanya karena kebiasaan koalisi di Indonesia ini selalu last minute untuk penentuannya. Mengapa last minute? Karena proses membentuk koalisi dan kerjasama politik kita tidak didasarkan nih Mbak dari awal. Adanya kesamaan pikiran, kesamaan visi, kesamaan program, kesamaan atau kedekatan ideologis. Hampir sepenuhnya proses pembentukan koalisi kita sangat didrive, sangat didorong oleh aspek-aspek yang berhubungan dengan kalkulasi-kalkulasi sharing kekuasaan, yang penting sharing menang sumber dulu daya, ya? yang penting menang dulu. Jelas ini tidak sehat bagi demokrasi ya. Mengapa? Karena kalau kita belajar koalisi di negara manapun yang demokrasinya sehat, demokrasinya berkualitas, yang pertama dibicarakan ketika koalisi adalah kedekatan programatiknya. Bukan kalkulasi berapa kursi, berapa jumlah menteri, dan berapa sharing
resource-nya. Kita sayangnya belum punya tradisi yang cukup kuat ke situ. Itu yang membuat mengapa partai dengan ideologi tertentu yang kelihatannya sangat jauh dengan partai lain yang punya ideologi tertentu kok bisa bertemu. Itu yang membuat mengapa partai politik yang di nasional bertengkar dalam arti berbeda koalisi, tapi di tingkat provinsi kabupaten mereka bisa sama-sama mendukung calon yang sama. Jadi tidak pernah punya ada kesamaan program, tidak pernah dan punya visi kesamaan politik. program. Artinya dalam situasi seperti itu, kalau ingin mempercepat dan memperpendek, just do it dengan satu opsi. 5 hari oke, 1 minggu oke, tetapi tidak ada gunanya kemudian diperpanjang lagi sampai 1 bulan, 1,5 bulan. Itu hanya akan menambah ketidakpastian lagi menurut pendapat saya. Bung Wawan, kemudian ketika ini dimajukan, orang memandang bahwa siapa nih yang mau dihambat, siapa nih yang mau ditutup koalisinya. Apakah memang sampai sejauh itu? Tadi kita sudah sampai pada percakapan bahwa sengaja dipaksa partai politik untuk menentukan kerjasamanya atau bahasa koalisi, begitu partai-partai politik mengatakan. Dengan mempercepat pendaftaran ini, apa memang tercium aroma politik, ada yang mau dihambat atau ada yang supaya jangan cepetan loncat? Kalau kita melihat debat dan wacana yang berkembang selama sekian bulan terakhir, kan memang ada bahwa ada calon tertentu yang akan dihambat, koalisi tertentu yang akan sengaja dibuat bubar. Tapi begitu kemarin Pak Anies dan Caimin didukung oleh Nasdem, PKB, dan sementara masih PKS itu mendeklarasikan diri, sesungguhnya narasi soal menghambat itu sudah hilang. Diskursus menghambat itu sudah hilang. Karena ini calon yang dianggap paling mungkin dihambat. Dan sekarang sudah mendeklarasikan diri. Sekarang tinggal 2 potensial calon kan, yang sama-sama dari dulu nampaknya preferensi kekuatan politik utama di negeri ini kan kepada 2 calon ini kan. Artinya apa? Artinya sudah hampir pasti. Kalau dulu selalu ada calon, ada kekhawatiran bahwa baca pres yang bernama Anies Baswedan itu akan dihambat untuk maju, tetapi ketika Nasdem memutuskan berkoalisi dengan PKB dan paling siap, maka kecurigaan atau aroma politik yang ingin mengatakan jangan sampai Anies masuk pemilu itu sudah tidak terbukti. Sudah tidak terbukti. End of story. Kalau untuk urusan yang ini tadi ya, mengapa? Karena PKB Nasdem meskipun PKS pada akhirnya misalnya tidak mendukung, cukup untuk mengusung beliau berdua kan. Artinya kan ini masih ada kemungkinan kemudian entah itu 2 calon yang lain, bahkan bisa jadi 3 calon kalau berdasar hitung-hitungan 20% threshold kan. Oleh karena itu ya ini yang menarik ketika ini percepatan, sekali lagi dalam kacamata saya yang diuntungkan adalah masyarakat, yang diuntungkan adalah publik pemilih. Agar drama untuk membentuk koalisi ini segera berakhir dan kita segera bergeser, move on kepada perdebatan-perdebatan yang jauh lebih substantif setidaknya di publik. Jadi terlepas bahwa KPU mengubah-ubah atau menyesuaikan bahasa komisioner KPU seperti itu, menyesuaikan jadwal pendaftaran calon presiden, tetapi Anda melihat percepatan ini adalah baik untuk publik supaya segera melihat siapa calon-calon pemimpin nasional yang akan kita pilih nanti. Sekaligus Anda memberikan catatan, kalaupun sudah dipercepat, maka pendaftaran calon presiden dan wakil presiden cukup 1 minggu atau 6 hari. Poinnya di situ. Jadi tidak perlu ada opsi 10 sampai 16, kemudian opsi 10 Oktober sampai dengan sometimes di November, itu tidak perlu. Kalau memang akan dipercepat, akan disegerakan, segerakan saja dengan satu opsi. Kepastian politik, kepastian bagi masyarakat akan segera terlihat, termasuk bagi partai politik, dugaan saya ini akan sehat juga, agar mulai memikirkan apa yang hendak mereka tawarkan kepada masyarakat. Ya, karena kritik yang dilontarkan para teman-teman civil society, pemerhati pemilu, pemilu itu kan harus pasti tahapan-tahapannya. Hasil pemilu yang belum tentu pasti. Nah, di sini terlihat bahwa kritik pada KPU ini seperti tidak punya kepastian dalam menentukan tahapan-tahapan pemilu. Jadi ini dengan mempercepat seperti ini harusnya sudah final ya, tidak lagi membuka opsi-opsi lainnya. Ya, saya kira secara teknis kepemiluan sangat penting bagi penyelenggara pemilu agar mereka kredibel, mereka juga punya timeline yang tegas dan segera diputuskan.
Kalau tidak segera, kredibilitas penyelenggara pemilu bisa kita pertanyakan. Nyusun jadwal saja tidak pasti, bagaimana nanti penyelenggaraan? Kan itu pertanyaan yang sangat mungkin. Masyarakat umum, publik kemudian bertanya-tanya. Ya, apalagi pemilu tahun depan adalah pemilu yang paling rumit karena semuanya dilakukan secara serentak. Betul, dan yang lebih bahaya kalau KPU tidak firm, itu nanti akan berpengaruh pada legitimasi proses pemilu ini sendiri. Baik. Akan ada kecurigaan, jangan-jangan KPU dipengaruhi nih, KPU diintervensi nih. Nah, kita kan tidak ingin seperti itu kan, bahwa legitimasi pemilu itu sangat penting, dimulai dari penyelenggaraan pemilu yang rapi. Baik. Pasca KPU usulkan percepatan pendaftaran capres, pertemuan para tokoh parpol dan koalisi semakin intens. Apakah itu akan mengubah peta koalisi atau menciptakan poros baru? Kami kembali saat lagi.